teman-teman, sebelum kita mulai renungan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami naikkan syukur atas kebaikan-Mu pada kami pada hari ini. Oleh karunia-Mu kami bisa ada sampai saat ini. Sebelum kami masuk dalam kegiatan belajar hari ini, kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk doa yang kunaikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Marilah kita baca firman Tuhan. Marilah kita baca firman Tuhan pada hari ini yang terambil Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejar seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan dapat mengenal akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga keadilan dan memelihara orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahwa setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menembus jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, perempuan yang asing, yang licik perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa depannya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam dalam maut, jalan menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan yang baik dan peliharalah jalan yang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fisik akan dipenuhkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Makasih. Halo, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa merenungkan dan membaca firman Tuhan. Biarpun kita pagi hari ini tidak bisa bertatap muka dan kita menggunakan sosial media, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa yang kita rasakan sampai detik ini. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, tetap semangat untuk menerima pelajaran-pelajaran lewat sosial media yang diberikan oleh guru-guru kita. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman kita Glowin atau bisa dipanggil Pinkan Karyupan. Terima kasih atas doa pembukaannya dan pembacaan firman yang kita dengar tadi. Biarlah kasih karunia dan berkat Tuhan selalu
tercurah bagi teman kita Glowin. Ya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita telah membaca firman Tuhan lewat Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Di sini saya akan mengambil judul yaitu mau belajar dan tetap semangat. Sekali lagi saya katakan mau belajar dan tetap semangat. Nats pagi hari ini saya mengambil dari ayat yang ke-11 dari Amsal 2 ayat yang ke-11. Saya akan baca. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun 60-an, Singapura seolah negara tanpa harapan. Ekspatriat yang pernah tinggal di sana menyebut Singapura sebagai limbah kemeralatan. Sebutan itu tak berlebihan mengingat 7% penduduk Singapura hidup di bawah garis kemiskinan. Berjubel di pemukiman kumuh, penyakit terjadi di mana-mana, belum lagi kondisi Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Lengkaplah penderitaan Singapura. Tapi itu dulu. Sekarang Singapura menjadi salah satu negara kaya dan maju di dunia. Bagaimana Singapura berubah dari limbah kemeralatan menjadi negara kaya? Sederhana, yaitu mau belajar. Lane Quinn Yu belajar dari Swiss bagaimana tanpa sumber daya alam negara ini bisa kaya. Untuk pertahanan dan persenjataan, Singapura belajar dari Israel untuk hukum dan pendidikan. Singapura belajar dari Inggris untuk ekonomi. Singapura belajar dari Jepang. Kunci kemajuan Singapura adalah mau belajar dan terus belajar. Orang-orang sukses yang saya kenal adalah orang-orang yang mau belajar. Bukan belajar secara formal di bangku akademis, tapi kebanyakan justru mereka yang mau belajar secara langsung di lapangan. Belajar dari teman, belajar dari pengalaman, belajar dari mentor, bahkan juga yang belajar dari guru yang muridnya paling banyak sedunia. YouTube, orang yang mau belajar biasanya akan terus mengembangkan dirinya. Inilah yang membuat mereka terus berbenah dan mencari yang terbaik. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, jika mau sukses, jangan malas untuk belajar. Jangan menganggap diri kita sudah pintar dan tahu segalanya. Begitu juga berhenti belajar, maka kita akan berhenti berkembang. Saat berhenti berkembang, itulah yang akan menjadi awal kemerosotan kita. Amsal 2 ayat yang 11 berkata, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Firman Tuhan jelas-jelas mementingkan mencari hikmat dan belajar. Inti kitab Amsal bahkan soal hikmat dan bagaimana mendapatkannya atau belajar, karena itu menjadi sesuatu yang ironis jika kita malah berhenti belajar. Orang Kristen harusnya orang yang paling rajin belajar, bukan? Orang yang mau belajar pasti berhasil dalam bidang apapun juga. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita tetap semangat untuk belajar. Jangan henti-hentinya kalian mencari ilmu. Jangan henti-hentinya untuk belajar. Karena kalau kalian malas belajar, kalian tidak akan tahu apa itu dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya menasihatkan kalian tetap rajinlah belajar
dan tetaplah semangat untuk menggapai cita-cita kalian dan belajar terus sampai kalian tahu. Dan juga saya inginkan kalian, kalau seandainya kalian tidak tahu, jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk bertanya kalau kalian tidak tahu, ya. Jadi kalian harus tetap rajin belajar. Dan juga kalau seandainya kalian sudah pintar, janganlah kalian sombong, ya. Jangan menganggap kalian itu lebih pintar dari orang lain. Tetapi kalian lewat kepintaran itu kalian juga bisa menjadi berkat juga bagi orang, ya. Dan bagi-bagilah ilmu kalian kepada orang. Dan juga kalian jangan putus asa. Kalau kalian tidak tahu, kalian tetap berusaha untuk tahu dan tetap semangat untuk belajar, ya. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, inti dari firman Tuhan pagi hari ini saya menegaskan kalian tetap rajinlah belajar dan tetaplah semangat untuk menjalankan hidup ini. Apalagi kalian sebagai seorang pendidik masih belajar, tetaplah fokus dulu belajar. Dan lewat itu kalian bisa akan sukses, ya. Kalau kalian ingin sukses, kalian harus rajinlah belajar, ya. Oke anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dan biarlah firman pada pagi hari ini memberikan kita semangat untuk tetap belajar, dan biarlah firman juga hari ini memberikan hikmat bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan baik, dengan seturut kehendaknya Tuhan. Amin. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan kita pagi hari ini dan siap untuk menerima pelajaran, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta kerajaan sorga dan Tuhan kami Yesus Kristus. Di pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarpun kami tidak bertatap muka langsung, tapi kami mempergunakan sosial media ini dengan baik ya Bapa. Bahwa Bapa yang ada di sorga, Engkau mengajarkan pagi hari ini bagaimana kami tetap semangat untuk belajar dimanapun kami berada ya Bapa. Baik di sekolah, baik di lingkungan, atau apapun itu semua adalah pelajaran bagi kami. Karena itu Tuhan berikan kami hikmat dan semangat untuk tetap rajin belajar dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu ini, biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti dan pahami, serta kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang ada di sorga, pagi hari ini juga ya Tuhan, kami kelas 7 menyerahkan aktivitas kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, dalam proses pembelajaran kami. Biarlah kami tetap semangat untuk menerima materi-materi yang diberikan oleh guru-guru kami ya Tuhan. Dan juga berikan kami kelas 7, anak-anak kelas 7 berikan kesehatan, kekuatan, dan anugerah kasih-Mu ya Tuhan, dan kepintaran ya Bapa, serta hikmat bagi mereka ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu saja. Pagi hari ini juga ya Tuhan, kami tidak henti-hentinya mendoakan bagi guru-guru kami ya Tuhan. Berikan guru-guru kami kesabaran, kekuatan, dan anugerah kasih-Mu untuk mengajar kami, supaya kami dapat mengerti setiap materi yang diberikan oleh guru-guru kami ya Bapa. Berkati guru-guru kami ya Tuhan, di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, atau apapun ya Tuhan, karena Engkau memberkati, Engkau berikan berlipat ganda dan berkat-Mu bagi guru-guru kami ya Bapa. Bapa yang ada di sorga, pagi hari ini juga ya Tuhan, kami serahkan sekolah kami Philadelphia, terus ya Tuhan berikan perkembangan sekolah kami, berikan berkat bagi sekolah kami ya Tuhan, dan kami juga bisa berkumpul kembali di sekolah untuk belajar
dan bertatap muka. Dan juga ya Tuhan, kami juga mendoakan alam kami, kota Makassar kami, atau seluruh dunia ya Bapa, tentang keadaan yang kami alami ini. Tapi kami yakin dan percaya rencana-Mu indah bagi kota Makassar dan negara-negara yang lain. Ya Tuhan, berikan kesembuhan bagi alam kami, dan biarlah kami dapat bisa merasakan lagi udara yang segar, dan bisa kami berkumpul kembali dan bisa bertatap muka dengan guru-guru dan teman-teman kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu saja. Biarlah Engkau yang menghendaki ya Tuhan di dalam kehidupan dan dalam alam ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan aktivitas kami pagi hari ini sampai nanti sore ke dalam tangan kasih-Mu saja. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, dan sambutlah doa syukur dan permohonan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami serahkan doa ini kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Semangat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.